di antara puasa-puasa Ramadan kita yang pernah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tema kaji kita pada kesempatan pagi hari ini adalah zakat pembersih jiwa dan pembersih harta. Sebagaimana kita tahu bahwa zakat adalah rukun Islam. Bahkan perintah zakat ini biasanya seiring dengan perintah salat. Aqimus salat wa atuz zakat. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Sebagian jumhur ulama, sebagian besar ulama atau jumhur ulama memberikan kepada kita ketegasan bahwa orang yang zakat tapi tidak salat, maka zakatnya tidak terima Allah. Orang salat tapi tidak zakat, itu pun salatnya tidak diterima oleh Allah. Zakat adalah kewajiban kepada setiap seseorang yang memiliki harta. Hartanya sudah sampai nisab, maka dia wajib keluarkan kadar tertentu yang sudah ditentukan agama. Inilah yang kemudian disebut zakat atau pembersih harta. Kalau ada orang yang lahir minimal ketemu akhir Ramadan, artinya lahirnya ketemu akhir Ramadan, minimal ya, sebelum tanggal 1 Syawal dia masih hidup. Akhir Ramadan dia ketemu, awal Syawal dia masih hidup. Akhir Ramadan ketemu, awal Syawal masih hidup. Maka makhluk yang bernama manusia kalau pernah hidup minimal di akhir Ramadan dan awal Syawal masih hidup, maka yang bersangkutan harus mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat untuk membersihkan diri. Terlebih kita yang berpuasa, orang yang berpuasa pahalanya masih menggantung ma bainas sama'i wal ardh, menggantung antara langit dengan bumi sampai ditunaikan zakatnya. Kalau sudah ditunaikan zakatnya, maka pahala itu akan langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat fitrah adalah zakat yang pembayarannya spesial di bulan Ramadan atau di tanggal 1 Syawal sebelum sholat Id didirikan. Sebab kalau sudah sholat Id didirikan, dia berzakat fitrah, maka nilainya menjadi sedekah, bukan menjadi zakat, menjadi sedekah. Walaupun ada sebagian ulama yang kemudian menjelaskan batas sampai dhuhur. Sampai dhuhur tanggal 1 Syawal. Itu batas akhir. Ada lagi yang menyatakan batasnya sampai terbenam matahari tanggal 1 Syawal. Tapi secara umum riwayat yang mu'tabar dari Rasulullah, zakat fitrah dibayarkan sebelum sholat Id. Utama zakat fitrah dibayarkan itu pagi hari sebelum sholat Id. Tetapi zakat fitrah juga boleh dibayarkan malamnya, malam hari raya, supaya pembagiannya gampang dan besok kita sudah tidak mengurusi zakat lagi ketika sudah sholat Id, ketika kita sudah lebaran. Malah sebagian ulama yang lain mengatakan boleh ta'jil. Boleh ta'jil artinya boleh bayar zakat sejak 1 Ramadan sampai berdirinya sholat Id. Karena batas akhir jumhur ulama sholat Id. Sholat Id di mana? Sholat Id di tempat kita bermukim. Jadi kalau orang Green Matoa, maka habisnya waktu zakat adalah ketika orang-orang Green Matoa itu sholat Id. Berarti tutup sudah, waktunya habis. Tapi sebelum sholat Id, dari awal Ramadan sampai sebelum sholat Id, itu boleh bayar zakat, utamanya pada malam hari raya. Utamanya. Berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah? Zakat fitrah harus dikeluarkan sejumlah ukuran yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yakni kalau diliterin sekitar 3,5 liter. Kalau di ukur kilo sekitar 2,5 kilo ukuran kita sekarang. Atau kalau ukuran Nabi itu satu sa' itu tangan begini, kemudian dikasih korma atau dikasih kemudian dikasih beras. Ini dari sini, dari sejak siku sampai ke ujung jari kalau begini, ini muat berapa? Itulah kira-kira zakat fitrah satu orang. Tapi karena ukuran kalau pakai tangan seperti ini, kemudian berbeda-beda, makanya ulama merata-ratakan. Jadi kira-kira 3,5, syukur lebih. Kita juga diajarkan oleh syariat untuk membayar zakat fitrah dengan makanan pokok. Makanan pokok itu tergantung negara itu makan apa. Kalau di Indonesia adalah dengan beras. Usahakan kalau kita memberikan zakat dengan makanan pokok dengan beras, pilihlah beras yang terbaik yang bisa kita beli. Bagusnya yang kita zakatkan yang lebih bagus dari apa yang kita makan, apa yang anak istri kita makan. Tapi kalau emang nggak bisa beli yang lebih bagus dari apa yang kita makan, minimal sama kualitasnya dengan apa yang kita makan, apa yang dimakan anak istri kita. Jangan sampai kita keluarin zakat fitrah beras yang kita sendiri nggak biasa makan, kualitasnya rendah misalnya. Ini zakat semacam itu ada kemungkinan zakat itu tidak terima. Ada kemungkinan tidak terima. Mana dalilnya? Ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam mengajarkan zakat kepada putranya, Nabi Adam mengeluarkan zakat hasil bumi terbaik. Binatang paling gemuk, paling bagus. Begitu juga Habil, anak beliau mengeluarkan zakat hasil ternak terbaik, hasil pertanian terbaik. Tetapi Qabil, anak beliau pertama, mengeluarkan zakat apa adanya. Dia tidak milih yang terbaik. Karena dia punya prinsip yang capek saya, yang nanam saya. Hari ini Allah minta bagian, maka Qabil mengeluarkan sebagian hartanya asal-asalan. Pada waktu zakat itu dibawa ke gunung zaman itu, maka hari berikutnya ditengok, zakatnya Nabi Adam hilang. Artinya diterima sama Allah. Zakatnya Qabil, zakatnya Habil, zakatnya Habil diterima Allah. Karena dia baik-baik. Zakatnya terbaik yang dia keluarin. Tapi zakatnya Qabil masih utuh, tidak hilang, artinya tidak diterima oleh Allah. Ini yang kemudian diajarkan dari nabi ke nabi, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita mengeluarkan zakat, maka keluarkan yang terbaik yang kita punya. Usahakan kalau kita beras misalnya, ya belilah beras Rojo Lele atau beras Cianjuran. Jangan sampai kita makan beras Cianjuran, lalu ketika zakat pakai beras IR16 yang rasanya udah luar biasa, kerasnya luar biasa, ya rasanya tidak bagus, tidak enak kita makan. Nah, apalagi beras pembagian yang udah pada gapuk tuh namanya beras, itu jadikan zakat tidak bagus. Bisa tidak terima Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa Ramadan yang kita lakukan sebulan suntuk ini pahalanya luar biasa disediakan Allah. Tapi pahala itu akan nyampe, pahala itu puasa kita akan terima oleh Allah kalau dia sudah bayar zakat. Bagi yang mampu. Adapun bagi yang tidak mampu, memang tidak mampu berzakat, zakat mal apalagi, zakat fitrah juga tidak mampu, maka dia tidak usah berzakat karena dia akan jadi mustahik penerima zakat. Nah, zakat atau zakat mal atau zakat fitrah itu adalah salah satu cara syariah memfungsikan harta kita
dalam fungsi sosial. Kalau tidak ada kewajiban zakat, manusia aslinya itu punya sifat bakhil, punya sifat pelit, seolah-olah apa yang kita punya adalah milik kita. Padahal yang kita punya, di tengah-tengah yang kita punya, ada milik Allah dan Rasulnya, hak Allah dan Rasulnya. Ada hak perjuangan, ada hak fakir miskin. Pendeknya, kalau kita mengeluarkan zakat, kemana? Keluarnya zakat itu ke 8 asnaf, ke 8 mustahik. Tetapi ini ulama berpendapat kalau zakat mal, kalau zakat fitrah, maka diutamakan biasa zakat jualan fitrah ya. Punya nomor dikhususkan untuk fakir dan miskin. Di biasa itu Walaupun yang mana? bisa diberikan kepada asnaf yang lain, tapi prioritasnya fakir miskin. Karena zakat fitrah itu memang nggak banyak, tuhrul lis-shaim, pembersih bagi orang yang puasa, wa tu'matun lil masakin, menjadi makanan untuk orang-orang miskin. Jangan sampai pada saat hari raya tiba ada orang kelaparan. Spesial zakat fitrah, prioritas fakir miskin. Kalau zakat mal silakan. Zakat fitrah dan zakat mal berbeda sebenarnya waktu pembayarannya. Kalau zakat fitrah terbatas, waktunya sampai sholat Id didirikan. Tapi kalau zakat mal kapan saja bisa. Hanya umumnya kita zakat mal itu bulan Ramadan juga. Padahal zakat mal kan macam-macam. Misalnya zakat tijarah, zakat harta dagangan, barang dagangan. Sebenarnya dibayarnya bukan bulan Syawal, tapi kapan dia, hitungan 1 tahun. Misalnya dagang bulan Syawal, tanggal 1 Syawal mulai dagang tahun lalu, maka cara bayarnya zakat mal, zakat tijarah misalnya adalah 1 Syawal. Tapi kalau ada orang dagang, mulainya bukan Syawal, zakatnya nggak Syawal. Karena hitungnya 1 haul, 1 tahun. Tapi di kita terbiasa kalau zakat fitrah dan zakat mal itu di bulan Syawal. Sebenarnya kita mesti bertanya, zakat malnya mal apa ini? Kalau zakat mal tijarah itu 1 tahun, udah 1 tahun belum, baru bayar zakatnya. Kalau zakat rikas penemuan, kapan itu penemuan terjadi? Misalnya kita nambang emas, kapan boleh menambang emas? Begitu tambang itu sudah keluar emasnya, saat itu juga dia mesti keluarkan zakatnya 20%. Misalnya ya, zakat perhiasan 1 tahun, zakat penghasilan, zakat profesi 1 tahun. Walaupun sebagian ulama itu membolehkan bayar zakat profesi tiap bulan tuh boleh. Untuk lebih lengkapnya, karena ini keterangan sangat terperinci dan sangat tafsil ya, sangat lembut, sangat banyak keterangannya. Saudara bisa buka dalam kitab fikih zakat. Di semua kitab fikih. Atau yang paling praktis, kitab zakat, induk zakat yang ditulis oleh Dr. Al-Qardawi. Dr. Yusuf Qardawi. Itu dari Mesir, rahimahullah. Beliau menulis khusus tentang zakat, kitab zakat, induk zakat. Dari sejak zakat fitrah sampai zakat profesi. Itu di dalam kitab itu diterangkan lengkap. Idealnya sebenarnya takmir masjid, idealnya tokoh-tokoh masyarakat di satu wilayah itu sekarang idealnya punya itu kitab induk zakat yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tulisan Dr. Yusuf Qardawi rahimahullah. Jadi pada prinsipnya zakat dikeluarkan itu supaya kita punya harta, punya fungsi sosial. Adapun orang yang punya kewajiban zakat fitrah, bagaimana dengan zakat fitrah? Zakat fitrah kalau dia pada saat hari raya sebelum sholat Id didirikan, dia punya makanan, ya, sudah bisa mengenyangkan kita, sudah cukup untuk anak dan istri kita, ada sisanya itu seukuran 1 zakat minimal, maka dia harus bayarkan zakat fitrah.
Kalau dia hari raya, dia hanya punya makanan, hanya cukup dimakan dirinya dan dimakan keluarganya, nggak ada sisanya. Atau ada sisanya tapi nggak bisa untuk zakat. Maka dia tidak wajib zakat. Itu zakat fitrah prinsipnya. Nah, ada orang bertanya dengan saya begini, Ustaz, bagaimana kalau saya zakat kepada istri saya? Bagaimana saya kasih zakat kepada istri saya? Boleh nggak? Kalau mau mengeluarkan zakat untuk istri sendiri, karena orientasinya kalau istri itu orang miskin, maka zakat suami kepada istrinya, maksudnya mengeluarkan zakat diserahkan kepada istrinya, maka zakatnya tidak sah. Karena istri itu adalah tanggungan kita. Kalau kita mau ngeluarin zakat, yang paling aman, sampaikan zakat itu kepada amil. Nanti amil akan menyalurkan kepada asnaf. Zakat kepada anak nggak boleh. Anak zakat kepada orang tuanya nggak boleh. Karena orang tua adalah di bawah nafkah kita. Maka kalau zakat di luar itu semua. Kalau kepada orang tua jangan kasih zakat, tapi kasih hadiah, kasih nafkah. Ya, jangan ngomong dengan orang tua, nih Mbak, zakat saya, jangan. Karena orang tua itu adalah di bawah nafkah kita. Kalau beliau kekurangan, kita wajib kasih nafkah kepada beliau. Atau kita ngomong sama orang tua, nih Mbak, saya kasih sedekah, itu juga tidak adab. Orang tua boleh kasih sedekah. Orang tua bagusnya dikasih hadiah. Nih Mbak, hadiah dari kami. Nih Mak, hadiah dari kami ke ibu, bapak kita. Jangan dikasih zakat, jangan dikasih sedekah, kasih hadiah. Itu adabnya kita ngomong. Karena kalau dikasih sedekah, kayak merendahkan. Kalau dikasih zakat, itu zakat itu pembersih. Ibaratnya zakat itu kotoran. Kita kasih orang tua, nggak laik dong. Kita juga sebagai amil, kalau kita amil nih, kita bagi zakat sama asnafnya sama orang. Kalau asnaf itu tidak bertanya, kasih aja begitu, mereka terima, selesai. Tapi kalau asnaf itu tanya, mohon maaf Pak Amil, saya kok dikasih zakat, atas sama apa saya? Kalau ada orang nanya begitu, adabnya, katakan kepada asnaf zakat, pilih asnaf yang tertinggi. Misalnya begini, saya dikasih zakat atas apa? Jangan ngomong begini, Bapak dalam catatan kami orang fakir miskin. Makanya saya kasih zakat dan Bapak fakir, Bapak miskin. Kalau kayak begitu, benar itu. Kalau memang dia fakir miskin, benar. Tapi yang kayak begini kurang bagus secara diukur adab. Kalau sekiranya itu orang memang fakir miskin betul. Tapi ketika dia tanya, bagusnya ambil asnaf yang tertinggi. Ketika bisa, contohnya, dia fakir miskin. Mau kita kasih zakat, begitu kita kasih, kok dia tanya, saya dikasih atas apa Pak? Maka amil boleh mengatakan, ini orang sering ke masjid, ini orang ibadahnya bagus. Maka kita ngomong, Bapak dikasih zakat atas namanya sabilillah. Sehingga orang yang dikasih merasa bangga. Walaupun hakikatnya dia sebenarnya fakir miskin. Tapi kalau ada orang yang fakir miskin betul, lalu kemudian dikasih zakat, memang dia nggak biasa ke masjid. Dia nggak kelihatan ibadahnya bagus. Walau mungkin ibadah di rumah. Maka kalau dia tanya atas nama apa? Ya sesuai dengan catatan kita. Dalam catatan ini, Bapak masuk kategori fakir miskin. Sampaikan selesai. Nah, zakat fitrah dengan zakat mal, dua-duanya punya fungsi pembersih. Zakat fitrah pembersih diri yang menyebabkan puasa kita terima. Kalau zakat mal, pembersih harta. Harta yang disedekahkan, di samping bersih akan berkah tuh harta. Tapi kalau harta yang tidak disedekahkan, harta yang tidak dizakati, harta itu tidak dijamin keamanannya. Baik keamanan di dunia, apalagi keamanan di akhirat. Orang yang bisa berpikir zakat, berpikir kapan dia zakat, kapan dia wajib zakat, itu adalah orang muttaqi, orang yang takwa. Tapi kalau ada orang yang fasik, orang yang tidak takwa, maka hartanya seolah-olah akan dimiliki.
dimiliki habis-habisan, tidak ada fungsi sosial. Di Indonesia, Muslim cukup berat. Karena di negeri kita ini, di samping kita harus bayar zakat secara agama, kewajiban, kita juga diwajibkan pajak. Inilah beratnya jadi orang Islam di Indonesia. Atau di negara-negara yang lain lah, di negara yang bukan syariah. Masya Allah, termasuk Indonesia. Dua, double kewajiban kita. Kewajiban negara kita mesti bayar pajak, kewajiban agama kita bayar zakat. Dulu sarjana-sarjana syariah sudah lama usul kepada anggota dewan kita, wakil-wakil kita, bagaimana dikonversi Muslim wajib zakat dengan segala konsekuensinya diperundangkan. Non-Muslim pajak. Nanti ketemunya sebenarnya sama. Mungkin bisa lebih gede zakat. Tapi yang kayak begini sampai hari ini belum terakses. Maka jalan tengahnya sekarang ini ada memang kalau orang bayar zakat, kemudian di Basnas, di Badan Amil Zakat Nasional, itu konon bisa mengurangi pajak katanya. Tapi saya sendiri belum tahu apakah ini benar apa tidak. Tapi yang pasti, saudara, sebagai kesimpulan akhir, Ramadan yang kita lakukan ini baru diangkat pahalanya setelah orang mengeluarkan zakat fitrahnya. Mari sama-sama kita berzakat dengan sesuatu yang paling bagus yang kita bisa, dengan keikhlasan yang luar biasa, dan dengan cara yang syar'i. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai muqaddimahnya. Lebih kurang mohon maaf, waktu kami serahkan kepada pembagi waktu. Tafadhal masykur. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Zain Rafiq. Insya Allah akan banyak pertanyaan kelihatannya Ustaz nih terkait zakat ini, sangat menarik. Oke, ini sementara sudah ada 2 pertanyaan, saya bacakan Ustaz ya. Dari Arik nih, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, jika kita sudah menunaikan zakat penghasilan setiap bulan, apakah kita masih wajib untuk membayar zakat tabungannya gitu Ustaz? Jadi udah dibayar bulanan sudah, terus tapi sebagian masih ada sisa jadi tabungan. Nah, apakah tabungannya itu harus dibayar lagi zakatnya atau sudah tiap bulan ya? Ada 2 jawaban. Yang pertama, ketika gajinya itu pasti sampai nisab, kalau dihitung setahun, kira-kira dia dapat gaji, kemudian untuk digunakan buat makan, digunakan buat kebutuhan rumah tangga, sisanya gaji itu ditabung. Nah, sisa yang ditabung itu kalau dihimpun ketika sudah 1 tahun, kok ternyata pasti wajib zakat, pasti sampai nisab, maka dipotong bulanan boleh. Tapi kalau belum pasti, misalnya ada orang gajinya nggak jelas ini, gajinya nggak jelas, dia nggak bisa jawab apakah sudah pasti setelah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sisanya itu ditumpuk 1 tahun, apakah sudah pasti itu sampai nisab? Maka kalau belum jelas kepastiannya, kalau diambil per bulan itu belum nilainya zakat, itu baru nilainya sedekah. Kalau tidak pasti. Tapi kalau hitungannya pasti 1 tahun nanti, kalau saya hitung penghasilan saya setelah dipotong untuk makan segala macam, pasti sampai nisab. Maka diambil per bulan, itu bisa punya fungsi zakat. Maka setahun dia tidak bayar zakat, nggak masalah. Tapi apabila dia rizkinya tidak pasti, gaji nggak pasti, kadang gede, kadang kecil, belum tentu akhir tahun nanti sampai nisab, maka ketika diambil bulanan, ya zakatnya, itu nilainya bukan zakat, itu nilainya sedekah, karena belum pasti sampai nisab. Yang paling aman, ini paling aman, walaupun tiap bulan kita sudah ambil zakatnya, ya, kalau misalnya ketemu 1 tahun, lalu dia lihat hartanya, ada nggak itu harta yang terkumpul itu sudah bisa beli emas minimal 64 gram emas, maka amannya keluarkan saja 2,5% amannya. Begitu, karena zakat profesi memang belum ada pada masa Nabi. Zakat profesi
itu adalah bagian dari istihad ulama. Karena yang pada Nabi ada kan pertanian, harta rikas, temuan atau tambang, lalu zakat fitrah, zakat tijarah, itu ada. Zakat profesi belum ada. Karena profesi itu baru ada ya belakangan inilah, di abad-abad modern. Sehingga ulama banyak mengkiaskan, kalau petani aja nggak sampai ratusan juta hasilnya, wajib zakat. Bagaimana dengan pekerja, dengan karyawan yang bisa ratusan juta kalau dihimpun? Nah kemudian timbullah zakat profesi. Nah cara bayarnya begitu tadi. Kalau kita pasti sampai nisab, maka setiap bulan boleh dipotong atas nama zakat. Tapi kalau nggak pasti sampai nisab, maka kalau belum sampai nisab dipotong per bulan, nilainya sedekah. Nah saya tidak tahu ketika ada orang tiap bulan dipotong, sudah sampai nisab apa belum? Pasti apa belum kalau nanti akhir tahun dia pasti sampai nisab. Maka kalau tidak ada kepastian, berarti yang dipotong itu nilainya sedekah. Jadi tiap tahun dia harus bayar zakatnya. Karena cara bayar zakat mal kan ketika ketemu 1 tahun, lihat hartanya. Harta yang ada, yang utuh, ada milik dia. Bisa nggak kira-kira setara dengan emas 64 gram emas? Kalau iya keluarin. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira jawabannya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan menjawab. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini ada dari Ibu Eva. Ustaz, jika ada seorang fakir miskin merasa kurang afdol jika tidak membayar zakat fitrah, jadi dia membayar zakat fitrah, Ustaz, apakah dia bisa dimasukkan menjadi mustahik zakat juga, Ustaz? Baik. Bisa. Karena prinsipnya fakir ya adalah orang yang tidak punya pekerjaan tetap, sementara dia punya kebutuhan tetap. Itu fakir. Nggak ada pekerjaan tetap. Orang yang serabutan kerjanya, itu fakir. Sementara dari kerja yang serabutan itu, dia nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya secara sempurna. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, sandang, papan, pangan. Ya. Kalau ada orang yang sandang, papan, pangan tidak memenuhi, tidak bisa dia cover dengan sempurna, dia tergolong orang fakir. Kalau dia tidak punya pekerjaan tetap. Orang miskin adalah orang yang punya pekerjaan tetap, tapi dari hasil bekerjanya dia tidak cukup untuk menafkahi pokok keluarganya, sandang, papan, pangan, dia belum bisa sempurna, belum bisa cukup. Maka dia orang fakir. Lepas masalah dia pas hari raya mungkin punya beras banyak, lalu dia bisa zakat. Walaupun dia bisa zakat, tapi golongan dia fakir atau miskin, tetap dia boleh dikasih zakat. Boleh. Makanya ukurannya bukan apakah dia bayar zakat apa enggak. Kalau misalnya, tapi dia fakir dia bisa bayar zakat, Ustaz. Boleh enggak dikasih zakat? Ukurannya bukan dia bayar atau enggak bayarnya. Karena boleh jadi hari itu dia punya banyak beras, jadi dia bayar. Karena kalau prinsipnya zakat fitrah kan, kalau yang dimakan buat dirinya, buat anak istrinya cukup, ada sisa. Sisa itu bisa bayar zakat, wajib dia bayar zakat. Tuh. Jadi orang fakir pun kadang-kadang bisa bayar zakat, tapi tidak menghilangkan hak dia untuk dikasih zakat. Karena status fakirnya sama miskinnya. Fakir kembali tidak punya pekerjaan tetap, sementara dia punya kewajiban menafkahi keluarganya, punya kebutuhan tetap. Miskin punya pekerjaan tetap, tapi gak cukup untuk menafkahi keluarganya, sandang, papan, pangan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya ini ada request nih Pak Ustaz dari Pak Tata nih. Mohon dijelaskan detail perhitungan zakat mal Ustaz. Zakat mal prinsipnya ya sama dengan zakat tijarah. Pokoknya kalau 1 tahun kita punya penghasilan, 1 tahun kita punya harta itu minimal bisa beli ya 64 gram emas. Ya. Maaf. 94 gram emas. Tapi ada beberapa ulama ini berbeda ukuran lah. Kira-kira saja. Kira-kira bisa beli ya minimal 65 gram emas. Ada yang menyebut 80 gram emas. Ya, kira-kira
kalau diuangkan sekitar 3 jutaan, punya duit ya sekitar 3 jutaan, 3 juta ya, itu wajib keluarin. Kalau dalam setahun duit yang ada ya, harta yang ada, kau minimal bisa beli emas 64, sebagian mengatakan 80, sebagian 90. Tapi kalau kita ambil ukuran sedang saja ya, 60 lah. 65 gram emas, maka keluarkan 2,5%-nya. Kalau melihat ini, rasanya kalau kita ini wajib semua. Jadi kalau kita punya harta, ya bisa beli emas sekadar itu, maka wajib keluarin. Karena itu adalah harta kumulasi 1 tahun yang ngumpul di kita, ya sudah bayar zakatnya 2,5%. Termasuk harta perhiasan yang dimaksudkan untuk menabung, itu juga sebenarnya harta kekayaan. Kalau perhiasan dipakai nggak usah zakat, yang dipakai. Misalnya ada orang pakai antik, pakai kalung, pakai gelang, perempuan ya, dipakai sehari-hari dipakai, mana yang ada zakatnya. Tapi kalau dia harta emas itu dibeli dengan tujuan untuk investasi, walaupun dipakai, ulama nyarin zakatnya. Jadi zakatnya 2,5%. Tinggal dikalikan saja hartanya berapa kali 2,5%. Dikeluarkan, sampaikan ke amil. Dan akadnya begini, Tuan Amil, ini zakat mal saya. Tuh. Zakat mal itu bisa profesi, bisa zakat dagang. Pokoknya hitungannya 2,5% aja dari apa yang kita punya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Semua menjawab Pak Tata. Lalu berikutnya Mas Joko Susilo nih, Ustaz izin bertanya, apakah zakat mal itu bisa untuk membantu keluarga dekat, misal keponakan, adik kakak, atau keluarga dekat lainnya, yang termasuk dalam mustahik secara syar'i, atau harus ke lembaga zakat? Baik. Zakat itu boleh nggak dibayarkan untuk keluarga? Zakat itu tidak boleh dibayarkan kepada orang yang orang itu ada di bawah kewajiban nafkah kita. Misalnya anak, nggak boleh. Kita bayar zakat ke anak, nggak boleh. Nggak boleh. Kita bayar zakat ke bapak kita, nggak boleh. Ke orang tua kita nggak boleh. Bagaimana kalau paman? Paman itu sudah berada di luar ya kewajiban nafkah kita. Ya kita punya paman kita fakir miskin, boleh kita kasih zakat? Boleh. Cuma kalau masih paman, masih bibi, ya boleh. Cuma secara ukuran adab dalam Islam disarankan jangan ke paman, karena paman masih saudara ayah kita, bibi saudara ibu kita. Bagusnya walaupun sah dikasih zakat, tetapi bagusnya kalau saudara dekat kayak begitu, bagusnya dikasih hadiah bukan zakat. Karena zakat kan kewajiban. Giliran bantu zakat namanya mah. Bagusnya kalau bantu sama keluarga besar, jangan berwujud zakat, tapi berwujud hadiah saja. Atau ya sedekah. Tapi sedekah pun sebenarnya tidak ada pada keluarga. Tapi kalaupun terpaksa memang orang miskin, yang miskin memang mamang sendiri, paman sendiri atau bibi sendiri, kayak zakat kepada mereka, sepanjang itu bukan kewajiban apa kita, boleh. Tapi menjadi tidak boleh ketika paman kita, misalnya, saudara yang meninggal semuanya, yang ada tinggal kita keponakannya, mamang sudah cacat, misalnya, udah nggak bisa cari nafkah, maka turun kewajiban nafkah kita jatuhnya. Nah pada saat mamang kita itu menjadi tanggungan nafkah kita, nggak boleh kasih zakat kepada mamang kita. Tapi selama dia bukan jadi tanggungan kita karena memang dia hidup mandiri atau dia punya banyak saudara masih dia miskin, kita boleh. Cuma diukur adab. Bagusnya kalau kepada saudara ya kurang bagus saja kasih zakat walaupun sah. Yang paling bagus adalah kasih hadiah. Tapi kalau memang ada amil, aman lagi kalau kasih amil. Amil kita kasih zakat ke amil. Amil mau kasih ke ayah kita kandung nggak apa-apa. Amil akan ngasih ke ibu kita kandung pun nggak apa-apa, ya. Karena memang kenyataannya ayah ibu kita miskin umpama, ya. Maka kalau kita kasih ke amil, oleh amil dikasih lagi ke ayah kita, nggak masalah.
karena bukan kita langsung ngasih. Itu kan harta zakat banyak orang. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Selanjutnya dari Ibu Desi Ustaz. Mirip-mirip sini pertanyaannya Ustaz. Pak Ustaz, mana yang lebih utama? Menunaikan zakat fitrah di lingkungan sekitar dengan bahan makanan pokok atau berzakat fitrah kepada keluarga yang tidak punya pekerjaan pokok dengan menggunakan uang karena terbatas jarak? Zakat dengan beras atau dengan makanan pokok atau dengan uang. Menurut Imam 4 madhab, maka zakat menggunakan uang itu yang membolehkan dengan tegas adalah Al-Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan zakat memang utamanya pakai bahan pokok, katakanlah beras di Indonesia. Tapi boleh juga diganti dengan uang senilai, ya, senilai makanan pokok. Kalau 2,5 kilo atau 3,5 liter, harganya berapa? Maka diganti dengan uang, itu boleh menurut kalangan mazhab Hanafi. Tapi mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab kita, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, maka membayar zakat harus pakai makanan pokok. Tidak boleh duit. Makanan pokok. Jalan tengahnya, ulama-ulama kita memberikan jalan tengah. Boleh utama zakat pakai makanan pokok. Kalau zakat mal baru pakai duit. Zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah makanan pokok utamanya. Adapun ada yang bayar pakai duit, itu disahkan karena ada pendapat Imam Hambali sah pakai duit. Caranya di beberapa negara termasuk Indonesia, karena mazhab di Indonesia bukan Hanafi, maka kalau ada orang mau bayar beras, biasanya dikilah. Makna dikilah itu panitia nyiapin beras. Orang mau bayar zakat fitrah dengan uang, maka yang datang bawa uang itu dikilah, direkayasa. Sini Pak, mau bayar zakat berapa untuk berapa orang? 5 orang. Baik, saya siapin beras 5. Bapak beli dulu dengan kami. Ini beli dulu beras, ya. Akad ayo beli beras. Beli beras zakatan 5 orang. Saya 2 untuk anak 3. Nah, akad dulu beli. Diserahkan di beras. Pak Amil ngomong, Bapak, ini beras harga untuk ukuran 5 zakatan. Bapak sudah beli kepada kami, duit kami terima. Ini beras, silakan. Bapak bawa pulang, silakan. Ini beras, Bapak mau apa? Mau masak, silakan beras. Ya, kalau udah hak Bapak. Nah, karena Bapak belum zakat, karena ini ada hanya jual beli, maka sekarang kalau Bapak mau menzakatkan dengan beras ini, silakan zakatkan kepada kami. Baru beras itu dizakatkan, diakatkan zakat bentuknya beras. Itu yang ulama yang hati-hati sekali seperti itu prakteknya. Tapi karena orang-orang di perumahan, orang modern, kan hitungnya sama aja, duit-duit juga yang diterima. Makanya banyak ulama-ulama zaman sekarang yang juga membolehkan menggunakan duit langsung. Sebenarnya kalau dilogikakan, sebenarnya duit itu seharga beras sama dengan dia zakat beras. Ini jawaban saya, pakai duit boleh? Boleh. Ya, tapi utamanya pakai makanan pokok. Kalau saya pribadi untuk zakat fitrah saya kasih makanan pokok beras. Tapi zakat mal saya kasih duit panitia. Ini zakat fitrah saya beras sekian. Ini zakat mal saya baru duit. Itu yang idealnya. Tapi kalau dia misalnya, walau pokoknya zakat fitrah, zakat mal semua duit, boleh nggak? Boleh saja. Wong ini agama nggak susah. Hanya kalau mau afdolnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih. Lalu kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Musti. Ustaz, kalau kita punya saham nih Ustaz, nilainya lebih dari 65 gram emas, apakah wajib dizakatkan? Padahal sebenarnya kan kalau saham tuh naik turun Ustaz nilainya gitu ya. Gimana Ustaz? Zakat itu hitungannya adalah zakat harta yang pasti punya kita. Kalau masih naik turun, apa yang ada aja. Yang ada kita kira-kira baik itu punya sudah nisab apa enggak? Kalau belum ya enggak. Tapi kalau sampai nisab ya bayar. Jumhurnya ulama memang nisab zakat
mal, zakat harta adalah, maaf, tadi saya mungkin jelasin terlalu kecil, 96 gram. 96 gram. Itu rata-rata ulama berpendapat kadarnya zakat mal. Kalau dia sudah punya uang bisa beli 96 gram emas, ya itu ya 2,5%. Tapi kalau misalnya yang belum pasti itu belum masuk hitungan kalau belum pasti mah. Seperti kita punya harta, punya warung ya, itu yang kita jual di situ sampai nisab. Tapi sebenarnya harta di warung kita itu bukan milik kita semuanya, ada titipan orang. Ya, itu nggak termasuk. Atau harta kita nggak ada di situ. Misalnya diutang sama orang, itu orang tuh belum tentu bayar kan? Belum tentu bayar. Pokoknya kalau hari itu yang mutlak punya kita mana, itu yang dihitung. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Ini ada apa? Ini info aja ya Pak Dani ya, info ya. Harga emas per gram sekitar 900.000 gitu ya. Oke, Pak Dani terima kasih. Lalu dari ini Siva Zikri. Assalamualaikum Ustaz. Zakat fitrah kan lebih afdol dengan makanan pokok. Kalau untuk fidyah itu lebih afdol makanan pokok atau boleh uang tunai Ustaz? Fidyah tadi. Fidyah, sepakat para ulama, fidyah itu pakai bahan pokok. Jadi kalau fidyah satu hari itu 1 mud, kira-kira 3/4 liter satu hari. Tetapi lebih utama lagi kalau dia fidyah pakai makanan pokok, ya, makanan pokok dikasih, ya. Lalu kemudian, halo, Ya, Ustaz. ya. Lalu kemudian kalau dia mau menambahkan uang untuk kelengkapan makanan pokok itu seperti misalnya ini buat lauknya, maka itu sangat utama. Tapi kalau untuk fidyah sendiri, ya bagusnya jangan uang, tetapi beras makanan pokok saja. Tapi nanti uangnya ditambah untuk kelengkapan lauknya. Karena kelengkapan lauk itu bukan termasuk syarat fidyah. Fidyah kan makanan pokoknya, tapi dia kasih kelengkapannya dengan duit, maka nilainya akan menyempurnakan fidyah itu sendiri. Karena ya fidyah ya sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga menjawab. Lalu berikutnya Pak Tata. Ini agak rame nih Ustaz, nih pertanyaan ini seru nih temanya. Bagaimana zakat mal untuk rumah dan tanah yang kita tempati dan kita sewakan Ustaz? Ya. Rumah yang kita tempati, kemudian Ya, apa rumah kita dan sewakan. tanah. Kalau disewakan jelas karena itu buat bisnis. Kalau disewakan jelas dia buat bisnis, wajib zakatnya. Ya, nanti dihitung 1 tahun. Setelah 1 tahun yang terkumpul dari sewaan itu sampaikan nisab. Kalau nisab bayar zakatnya. Tapi kalau harta itu mandek, memang nggak diusahakan, ya tidak ada zakatnya. Kalau mandek aja mah. Tapi begitu dibisnisin jadi zakat. Maka jual rumah, ya begitu jual ya zakatnya. Karena dianggap itu harta rikas. Kayak seperti harta temuan. Misalnya kita punya rumah besar ini. Kalau rumah itu nggak ada fungsi bisnisnya, ya rumah itu ya nggak ada zakatnya. Tapi kalau begitu dijual harga sekian miliar, ya ada zakatnya karena dia seperti dikias seperti harta temuan. Zakatnya zakat rikas nanti. Kalau zakat rikas rada gede, tidak 2,5%. Jadi nanti kalau misalnya rumah dikontrakin, punya hotel, punya apartemen, tentu itu masuk ke dalam bisnis kan, itu nanti setahun sekali zakat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kalau rumah tadi enggak ya Ustaz ya? Enggak ada zakatnya? Ya kalau dia nggak dibisnisin enggak. Oh, baik. Lalu ada pertanyaan lagi dari Pak Asep. Jadi beberapa tahun terakhir banyak lembaga amil zakat menggunakan dana zakat ini untuk pembangunan masjid, musola, sekolah Islam, dan sebagainya. Nah, setahu saya dari 8 golongan yang berhak menerima zakat tidak ada ketentuan seperti itu. Dasarnya dari mana Ustaz? Baik, dasarnya adalah qiyas. Jadi asnaf zakat yang ke-8 kan sabilillah. Pejuang di jalan Allah, sabilillah. Maka orang memberikan zakat, kemudian zakat mal ya. Kalau zakat fitrah jangan. Kalau zakat fitrah kan memang turmah lil masakin. Itu untuk berikan makan orang-orang miskin. Kalau zakat fitrah mah.
saran saya zakat fitrah jangan zakat fitrah mal. Tapi kalau zakat mal, memang sebahagian ulama ada yang mengkiaskan sabilillah itu bisa pembangunan. Tetapi secara pribadi saya membaca beberapa kitab fikih, kalau zakat pokoknya nggak boleh kepada benda, kepada benda itu nggak boleh, harus kepada orang. Cuma kan begini, misalnya saya bangun pondok, saya lagi bangun pondok nih. Kemudian ada orang zakat mal, saya terima. Karena yang zakat ini zakat mal, saya lagi bangun pondok, maka saya ketika menerima kan asal pribadi saya menerima, karena saya asnafnya, ya saya terima sah tuh. Setelah zakat terkumpul di saya punya niat, saya mau bangun dah, ya, mau bangun pesantren, mau bangun pondok, ya, bolehkah? Itu urusan saya, boleh. Dan zakat itu sudah sah. Tapi kalau zakatnya ngomong langsung, ini Ustaz zakat saya buat pondok, pondok itu bukan orang. Sebagian ulama, ya, itu nggak boleh begitu, nggak boleh. Harus melalui orang. Jadi temui aja tuh kiainya, Pak Kiai, Ustadz, ini zakat mal saya sayang kepada Ustadz. Karena saya tahu Ustadz lagi banyak perlu, lagi butuh bangun pesantren, butuh bangun ini, bangun itu. Ini zakat saya berikan kepada Ustadz atas nama sabilillah. Nah setelah itu si Ustadz punya hak itu zakat itu. Tapi kalau orang sabilillah, memang Ustadz betul-betul kiai, tentu dia tidak dimakan untuk kepentingan sendiri. Dia akan bangunkan itu pondok. Boleh kalau begitu perjalanannya. Tapi jangan langsung begini, ini Ustaz zakat saya buat pembangunan masjid. Jangan. Karena saya ambil kalau Nabi tidak ada dalil, hadisnya nggak ada. Ini adalah dalil qiyas istihad para ulama. Memang ulama-ulama mutakhirin, ulama-ulama yang modern itu membolehkan zakat langsung ke bangunan, ya, karena itu digolongkan sabilillah. Toh kalau kita bayar ke ustadznya lagi bangun pondok juga, nanti juga itu uang zakat yang diterima oleh ustadz biasanya buat pondok, gitu kan. Tapi melalui orangnya itu yang lebih utama. Jangan langsung ini ustadz buat bangun pondok, itu malah saya tidak rekomendir kayak begitu. Karena asnaf zakat itu manusia, bukan benda. Makanya harus sampai ke manusia dulu. Adapun nanti oleh si ustadz terima zakat mal udah sah, sama ustadznya dipakai buat bangun, ya emang sabilillah dia kan. Kalau sabilillah kan pasti berjuang jalan Allah. Makanya zakat mal paling bagus, ya, setelah fakir miskin tidak ada, ya, setelah asas lain tidak ada, maka sangat bagus, bisa double pahalanya kalau disampaikan kepada sabilillah dalam bentuk orang yang masih punya kebutuhan buat perjuangan Islam. Misalnya mau perang sabilillah dulu zaman Rasulullah. Orang zakatnya nggak ngomong gini, ya Rasul ini zakat buat perang, nggak begitu. Tapi dikasihkan karena Rasulullah itu nggak boleh menerima zakat. Beliau dan keturunannya nggak boleh menerima zakat, bolehnya terima hadiah. Maka rata-rata kalau misalnya ini zakat tapi dikembalikan buat biaya perang, itu kepada orang-orang di luar Rasulullah. Tapi sudah dipastikan kalau dikasih itu memang buat biaya perang, nggak apa-apa. Tapi jangan langsung begini. Ini Pak zakat saya, ya, buat perang sabilillah, nggak boleh. Karena bukan manusia. Perang itu kan peristiwanya. Yang menjalankan harusnya. Jadi sebut orangnya sabilillah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Masih ada nih Ustaz. Oke, berikutnya nih dari siapa nih, Masjid Ar-Rodo JM, Pak RT mungkin ini ya. Ustadz zakat mal yang dikasih ke fakir miskin bisa dijadikan modal usaha kah? Oleh fakir miskinnya gitu ya? Boleh. Kalau fakir miskin dapat zakat, dia kumpulin buat modal, urusan dia, boleh. Tapi kita jangan ngomong begini, Pak, ini saya kasih zakat, tapi buat modal ya, jangan dimakan. Itu yang nggak boleh. Kita kasih aja kepada fakir miskinnya. Kalau sudah terkumpul si fakir miskin mau buat modal, boleh saja. Itu ya, boleh. Ya baik Ustaz. Karena sudah jadi hak milik fakir miskin ya, Ustaz, yang bebas dia mau. Yang penting waktu akad kita nggak bersyarat, pokoknya zakat aja. Ya, itu kalau waktu akad. Setelah itu digunakan sama dia, silakan, terserah dia. Ya baik Ustaz.
Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan lagi bisa raise hand atau bisa open mic silakan, atau juga tadi ada pertanyaan misalkan yang tadi belum jelas gitu boleh ditanyakan kembali. Saya kasih kesempatan beberapa menit, silakan Bapak Ibu. Ya. Jika ada lagi. Sambil menunggu, ini ada informasi juga dari masjid. Ada bingkisan nih buat penanya yang paling aktif ini kepada Pak Tata, nanti insya Allah akan diberikan hadiah dari masjid. Selamat kepada Pak Tata. Wah, alhamdulillah. Mau nanya lagi Pak Tata? Ada pertanyaan lagi atau enggak Pak? Sebetulnya sih ada, tapi nanti terlalu kebanyakan gimana, nggak enak. Nggak apa-apa Pak, boleh Pak. Sambil menunggu yang lain juga nih belum ada sementara ini. Ya, ma. Ya, silakan. Ya Ustadz, sebentar nih ada ini, bagaimana pendapat Ustadz bahwa zakat fitrah hanya untuk masakin dari Ya. Ibu Eva? Zakat fitrah memang spesialnya, utamanya, prioritasnya buat fakir miskin. Tapi kalau misalnya fakir miskin sudah tercover semuanya, masih ada sisa tuh zakat fitrah, kita manain. Boleh ke asnaf yang lain asal tidak keluar dari 8 asnaf. 8 orang yang berhak, tidak keluar dari itu, boleh-boleh saja. Tapi kalau zakat fitrah utamakan fakir miskin. Begitu. Wallahu a'lam. Baik. Sepertinya tidak ada lagi Ustadz. Alhamdulillah kita sudah dengarkan tausiah dari Ustadz. Tanya jawab juga sudah. Ini Alhamdulillah. Perlu saya sampaikan juga ini sekedar pendapat. Menurut buku fikih Islam yang ditulis oleh Sulaiman Rashid yang sangat familiar dengan kita, itu nisab zakat emas itu, ya nanti juga zakat mal juga, itu 93,6 gram emas gitu ya. Itu kalau kita punya harta sudah senilai 93,6 gram emas, banyak orang yang membulatkan, pokoknya 94 gram emas. Itu minimal 94 gram emas, punya harta yang sudah sampai nilai segitu, itu keluar zakatnya 2,5%. Jadi ya kalau dirupiahkan tinggal silakan dihitung. Tetapi yang pasti setiap kita kalau misalnya mau zakat, amannya. Pertama konsultasi dulu kepada, saran saya konsultasi dulu kepada amil zakat, karena amil zakat itu nanti yang memberikan hitungan pastinya. Jadi kalau kita mau zakat mal, konsultasikan dulu dengan amil zakat. Ini saya punya harta sekian, zakatnya berapa? Itu lebih aman. Kalau mau zakat fitrah, ya itu juga konsultasikan dulu dengan amil setempat. Itu di sini zakat itu karena harga beras yang berlaku, harga beras di lingkungan yang bersangkutan. Jadi mungkin beda antara di kita dengan di Surabaya misalnya beda, karena harga beras itu memang berbeda-beda. Nah harga beras yang jadi patokan di kita adalah harga beras di tempat kita zakat. Harga emas juga yang dipatokan adalah harga emas di tempat kita berzakat. Kalau orang Depok ya harga emas di Depok. Gak bisa kita harga emas pakai patokan di Arab, gak bisa. 93,6 gram emas atau dibulatin 94 gram emas, kalau kita punya harta sudah senilai itu, ya zakatkan 2,5%. Itu dengan harga, ya, atau dengan hitungan harga setempat, bukan harga di tempat lain. Banyak orang membayar zakat, kalau kita tanya, zakat di mana Pak? Karena saya orang Padang, saya usaha di sini. Memang sudah wajib zakat saya, tapi saya nggak zakat di sini. Saya zakat di Padang. Boleh nggak hukumnya zakat di luar tempat hidup? Boleh. Tapi utamanya ya zakat kita keluarkan di mana kita hidup, gitu. Di mana kita tidur, di mana kita cari makan, di mana kita makan, di mana kita hidup. Itu bagusnya. Jadi walaupun kita orang mana-mana tahu, kita tinggal di sini.
Maka kepada siapa zakat? Bagusnya orang di sekitar sini. Karena salah satu fungsi zakat kan salah satunya adalah biar kita hidup ada fungsi sosial di lingkungan. Banyak orang yang milih bayar zakat di kampung sendiri, hidup di sini, makan berak di sini. Mohon maaf ya, kirim zakat ke kampungnya, sah itu orang sah, tapi kurang afdol. Afdol di lingkungan sekitar. Maka yang paling aman sekali kita hidup di Kirin Matoa. Maka zakatnya ya kepada amil Kirin Matoa. Supaya kita hidup di lingkungan di Kirin Matoa, lingkungan Kirin Matoa merasakan adanya kita. Gitu. Karena ini kembali kepada sebaik-baik manusia, kata Nabi, anfa'uhum linnas, yang paling manfaat hidupnya untuk manusia. Jadi nggak usah egois, walaupun saya sukanya ke kampung saya sukanya ke luar Jawa karena saya bukan orang sini. Ya sah, tapi orang begitu kurang bagus. Gitu. Itu kesimpulan barangkali yang bisa saya sampaikan dan saya sarankan. Ya baik Ustaz. Jadi jamaah sebaiknya konsultasi dulu gitu ya Ustaz ya. Iya sebaiknya. Zakat mal gitu ya. Aman. Karena kan memang banyak kasusnya gitu ya, macem-macem. Iya. Jadi sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan lembaga amil zakat. Di situ akan lebih jelas insya Allah gitu. Iya. Betul. Ustaz, ternyata masih ada pertanyaan, Ustaz, masih boleh di mana? Boleh. Boleh ya. Ini soal sedekah nih Ustaz. Prioritasnya penyalurannya lebih prioritas ke kerabat atau gimana ya Ustaz? Untuk sedekah, penyaluran sedekah. baik. Kalau di luar zakat, ya, itu sedekah dan sebangsanya, bagusnya memang karib kerabat dulu, yang dekat dengan kita, tapi bukan orang yang dibawa kewajiban kita. Karena kalau dibawa kewajiban kita, seperti anak, orang tua, itu disebutnya bukan sedekah, tapi nafkah. Ya, kalau kepada orang di luar tanggungan kita, itu baru namanya sedekah. Nah, sedekah itu masih bisa diperhalus karena sedekah bahasa umum. Apa saja yang kita keluarkan di luar zakat namanya sedekah. Nah, kalau untuk keluarga, mamang kita mungkin ya, adik kita, bagusnya bahasanya jangan sedekah karena sedekah seperti merendahkan. Jadi ya walaupun hakikatnya itu pahala sedekah, tapi kasihnya adalah ini hadiah lebaran, ini uang saku buat lebaran. Tetap itu nilainya sedekah. Cuman kata-katanya bagusnya jangan ngomong sedekah kalau anak saudara, tapi ngomongnya adalah ini hadiah lebaran gitu aja. Di luar zakat ya, di luar zakat itu semua yang kalau kita keluarkan di luar zakat itu pahalanya sedekah. Hanya istilahnya aja berbeda. Wallahu a'lam. Baik. Satu lagi nih dari Pak Asep. Pertanyaannya gini, dapatkah pajak dan zakat disatukan? Dicari titik temunya. Gimana ya maksudnya Pak Asep ya? Boleh ini Pak Asep di live aja. Titik temu itu sudah dijawab oleh pemerintah kita. Pemerintah kita ini kalau kita berzakat di Basnas, ada struktur resminya di Basnas, maka itu bisa dilampirkan ketika kita bayar pajak. Itu bisa mengurangi pajak kita karena dia sudah berzakat dengan syarat zakatnya di Basnas. Kalau zakatnya di luar Basnas nggak bisa karena tata undang-undang kita seperti itu, kita belum bisa total zakat itu dikonversi ke pajak, belum bisa total. Tapi saya sih belum pernah menjalankan, tapi menurut aturan yang ada, kalau dia zakatnya itu di Basnas bisa dikonversi ke pajak, minimal meringankan katanya. Partai saya belum tahu. Begitu jawabannya. Ya, baik Ustadz. Ya. Ini ternyata masih ada lagi nih Ustadz, datang satu lagi nih dari Bu Eva. Satu lagi aja. Satu lagi ya terakhir Ustadz ya. Terakhir. Silakan. Bayar zakat di lingkungan tempat kita tinggal, bukan di kampung halaman gitu ya Ustadz ya. Gitu. Kan di tempatnya bukan di kampung. Saya dibacain lagi ulang. Bayar zakat di lingkungan tempat kita tinggal, bukan di kampung halaman. Mungkin seperti pulang kampung ya Ustadz, pas lebaran, kondisi dulu. Berinteraksi di tempat tinggal, tapi maafin di kampung halaman. Apa sholat idnya harus di tempat kita tinggal itu lebih baik Ustadz? Ya, kalau bicara soal lebih baik atau tidak, berbicara proporsional, maka kembali kepada kemanfaatan.
Jadi kalau dalil yang umum kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Siapa manusia lainnya? Tentu manusia sering berinteraksi dengan kita. Makanya kalau kita mau zakat, usahakan di tempat kita hidup. Ya, utamakan walaupun zakat ke kampung halaman juga sah. Tapi kemanfaatannya, prioritasnya bagusnya ke tempat kita hidup supaya orang merasakan kemanfaatan kita. Kemudian kita banyak urusan dengan orang sekitar. Lebaran pulang, maaf aja di kampung halaman. Boleh enggak? Boleh saja. Hanya jangan dilupakan juga lingkungan sekitar. Ya, jadi misalnya bisa dilakukan sebelum pulang kampung, dia sholat tarawih ke lingkungan, atau setelah pulang kampung setelah selesai, dia sholat ke lingkungan. Itu mah teknis saja silakan. Tapi jangan kemudian kita berbaik-baik dengan keluarga kita, tapi lingkungan kita nggak urus. Itu yang salah. Adapun ini misalnya dia mau zakat di lingkungan tempat dia tinggal, afdal. Di kampung halaman di zakat juga sah. Tapi afdalnya di lingkungan tempat dia. Adapun masalah bermaaf-maafan itu kan budaya, itu adat saja. Tapi jangan sampai kita lingkungan di sini kita nggak kenal, nggak pernah sosialisasi, giliran lebaran di pulang kampung padahal banyak hidup di situ. Itu saya kira kalau diukur secara kemaslahatan budaya itu kurang tepat. Tapi ini bisa disiasati. Pulang kampung itu kan bagian dari tradisi, ya. Jadi sono pulang kampung di sono maafan, silaturahmi segala macam mantap. Nanti di sini juga iya, silaturahmi juga, ya bisa dilaksanakan sebelum pulang kampung atau setelah pulang kampung, itu saja. Tapi yang ada hukum syar'inya kan memang zakat. Kalau zakat afdalnya di lingkungan kita hidup. Kecuali di lingkungan kita hidup orang makmur semuanya, baru keluar silakan. Tapi kalau di kita masih banyak orang membutuhkan, pokoknya zakat di kampung kita sah tapi nggak afdal. Begitu kira-kira. Ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Ini pertanyaannya rame. Ketemu lagi di lain kesempatan. Iya Ustadz, mungkin bisa ditutup dengan doa Ustadz terakhir. Ya baik. Mari sama-sama kita tengahkan tangan berdoa kepada Allah. Semoga Allah jadikan Ramadan kita ini pahalanya, fadilahnya semuanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita sempurna bayar zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabb, sempurnakan pahala puasa dan qiyamul lail kami. Ya Rabbana, karuniakan kepada kami kekuatan agar kami bisa menyempurnakan agama-Mu ini, menyempurnakan amal-amal kami, menyempurnakan kewajiban-kewajiban kami. Ya Rabb, karuniakan kepada kami kekuatan agar kami mampu mengeluarkan zakat dengan harta terbaik kami. Jadikan dengan zakat itulah ya Allah pahala puasa, pahala qiyamul lail Ramadan kami ini sempurna sampai ke hadapan-Mu ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadikan kami orang-orang yang Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik di antara Ramadan kami yang pernah berlalu. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar ya Allah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustadz sudah berkenan memberikan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah Masjid Ar-Raudhah yang sudah bergabung. Sampai jumpa di kajian kita selanjutnya sore nanti. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ustadz Pak Rendi. Ya. Pak Asep Pak semuanya.
Ya. Baik.